atom di Hiroshima. Ya, nah kita lihat yang tadi saya katakan, untuk memikat hati bangsa Indonesia, untuk membantu Jepang, ya, kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan buat Indonesia. Ya, jadi janji ini Bung Karno menyebutnya ada janji kamikaze, janji yang bermuatan politik. Artinya ada dua kepentingan Jepang terkait dengan janji kemerdekaan. Ya, nah pertama adalah Jepang memang ingin memberikan kemerdekaan sebagai jalan akhir. Tak kala dia nggak bisa lagi bertahan dan ingin dikenang sebagai bangsa yang memberikan kemerdekaan ke Indonesia sesuai janji mereka. Di sisi lain, menurut Bung Karno adalah Jepang juga berusaha untuk bisa bertahan di Indonesia dengan menggunakan potensi yang ada di Indonesia, yaitu orang-orang Indonesia sendiri. Ya, nah kalau kalian baca sejarah, ini Jepang banyak membentuk yang namanya gerakan-gerakan kemerdekaan untuk Indonesia. Utamanya Jepang membentuk tentara yang namanya PETA. Ya, PETA adalah salah satu tentara yang dibentuk Jepang untuk mempertahankan Indonesia dari masuknya gempuran sekutu wabil khusus pemerintahan Belanda. Dan pertama Jepang berusaha untuk bertahan Indonesia dengan melatih pemuda Indonesia untuk menjadi tentara di bawah PETA atau pembela tanah air, yaitu tentara pribumi yang dibuat oleh Jepang. Ini semuanya berbarengan ya. Nah, kemudian janji tadi adalah janji yang memang sangat ditunggu oleh bangsa Indonesia, yaitu sebuah penantian setelah kita berjuang 3,5 abad, yaitu kapan kita merdeka. Nah, keinginan ini kan keinginan yang lama terpendam. Kalau Jepang menjanjikan itu kepada Indonesia, maka hilanglah semua rasa sakit hati, hilanglah semua kepedihan masa penjajahan Jepang. Kalau Jepang menjanjikan kemerdekaan, sebuah angin surga, kata Bung Karno. Ya, janji surga yang bisa meluluhkan rasa sakit hati kita kepada Jepang sebagai dampak jajahannya yang jauh lebih sadis daripada pemerintahan Belanda. Ya, nah, kemudian setelah tadi diucapkan oleh Koiso ya di DPRD rendah Jepang, ya bahwa kemerdekaan itu akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 45. Ya, nah di buku-buku lain tidak ada ini ya. Saya menemukannya di buku karangan Bung Hatta yang berjudul Tugu Proklamasi. Ya, dikatakan bahwa janji itu adalah 24 Agustus 45. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian, tatkala janji diucapkan akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 45. Kemudian Jepang menepati janjinya dengan membentuk yang namanya BPUPKI atau Dotorisu Jungicho Sakai, sebuah lembaga yang ditugasi Jepang untuk mempersiapkan apapun yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia baru atau Indonesia merdeka yang akan diberikan kepada dari Jepang kepada Indonesia lewat BPUPKI. Ya. Nah, kemudian BPUPKI dilantik secara resmi oleh pemerintah Jepang. Ya. Jadi BPUPKI adalah produk Jepang, bukan produk Indonesia, tapi produk Jepang. Ya. Dengan anggota 62 orang aktif, yaitu orang-orang yang memiliki hak suara untuk memberikan suara pada sidang-sidang berikutnya. Sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI. Ya. Nah, kemudian berikutnya Anda lihat, ya. Oke. Pelantikan anggota BPUPKI dilantik tanggal 28 Mei 45 saat ulang tahun Raja Hirohito. Jadi resmilah sudah BPUPKI dibentuk oleh Jepang, disahkan juga oleh Jepang oleh Kaisar Hirohito. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya bahwa kalau ini berhasil, kalau umpamanya Indonesia diberikan kemerdekaannya oleh Jepang, berarti sebetulnya kemerdekaan kita bukan hasil perjuangan, tapi diberikan oleh Jepang dan juga diserah terimakan dari Jepang lewat BPUPKI apabila itu kejadian, ya. Nah, kemudian BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan komposisi yang Anda lihat ya, slide berikutnya, maaf. Inilah komposisi BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, ya, seorang dokter. Kemudian ketua mudanya adalah Ishibagase dari pemerintah Jepang.
kemudian ketua muda RT Suroso, ya. Nah, dalam sejarah, ya, ketua muda dua-duanya ini ternyata, ya, terlalu sibuk untuk mencatat semua berkas-berkas sidang. Kemudian dalam perjalanannya, BPK membentuk sekretaris dari ketua muda, ya. Di sini nggak ada ya, nanti kalau ada di diktat yang saya kasih ada ya lebih rinci. Ada sekretaris dari wakil ketua yang namanya Pringgodiknul, ya. Pringgodiknul adalah sekretaris ketua, ya, yang di sini nggak tertera di dalam komposisi keanggotaan BPKI karena sekretaris dibentuk setelah berjalan ternyata banyak yang mesti diberkasin, ya, dan ketua muda 1 dan ketua muda 2 keteteran dalam menyusun semua hasil rapat atau hasil sidangnya. Jadi dibentuk sekretaris yang namanya Angge Pringgodiknul, ya, nama sekretarisnya. Nanti yang ada di ada ya. Nah, anggotanya sebanyak 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh pergerakan nasional yang memiliki hak suara. Ya. Nah, kemudian dalam catatan sejarah, ya, anggota 2, itu anggota yang 7 orang yang terdiri dari orang-orang Jepang. Dan mereka nggak punya hak suara. Jadi berfungsi hanya mengamati dan mencatat hasil-hasil sidang di samping yang dicatat oleh sekretaris dari BPKI. Jadi Jepang punya arsip sendiri. Ya, nah, inilah yang secara berkala mengawasi jalannya sidang-sidang BPKI 1 dan BPKI 2. Jadi mereka selalu hadir meskipun tidak selalu setuju sendiri bagaimana jalannya sidang. Apakah sesuai dengan keinginan dari pemerintah Jepang. Jadi mereka seperti mata-mata mengawasi jalannya sidang. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kenapa Jepang membentuk BPUPKI? Ya, ini saya ambil dari buku Bung Karno yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, ya, karangan Cindy Adams. Saya ulang ya. Ini saya ambil dari bukunya Insinyur Soekarno yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karangan Cindy Adams. Ya, dia mengatakan bahwa hakikat dibentuknya BPUPKI adalah ini, ya, menarik simpati rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Artinya, meskipun Jepang sudah kalah sejak tahun 44, tak kalah Hiroshima Nagasaki di bom atom, ya, sesuai perjanjian dengan sekutu, Jepang harus mengosongkan wilayah Indonesia dan juga Asia lainnya yang menjadi jajahan Jepang. Ya, nah, di satu sisi Jepang masih menghormati hasil perang, tapi di sisi lain Jepang enggan melepas Indonesia. Kemudian lahirlah ide gagasan untuk memberikan kemerdekaan dengan harapan sambil memberikan janji, sambil mencari peluang, bisa enggak membangun kekuatan di dalam negeri untuk menggalang kekuatan menahan masuknya sekutu, khususnya Belanda kembali Indonesia. Ya, ini hakikat yang pertama dibentuknya BPUPKI. Jadi punya nuansa politik. Bung Karno menyebutnya janji kamikaze atau janji omong kosong. Janji yang bermuatan politik, kalau kata Bung Hatta. Ya. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Ya, misalnya hal-hal mengenai ketatanegaraan. Artinya, yang kedua adalah menyelidiki apa yang dianggap perlu terkait dengan akan segera diberikan kemerdekaan. Umpamanya, kita harus punya undang-undang dasar, kita harus punya ideologi, dan kita harus segera mempunyai pemerintahan. Karena kita saat itu tidak punya pemerintahan. Nggak ada presiden, nggak ada wakil, nggak ada menteri, dan nggak ada orang menyelenggarakan negara. Jadi ini yang terbesar dalam sejarah. Mempersiapkan undang-undang dasar, mempersiapkan ideologi, dan mempersiapkan tata pemerintahan tak kalah. Ya, Jepang memberikan kemerdekaan. Kan negara perlu dijalani, perlu digerakin, harus ada pemerintahan. Inilah dua tujuan pokok dari pembentukan BPUPKI. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, nah ini keberadaan lokasi sidang. Ya, sidang BPUPKI diselenggarakan di gedung Cho Sang In. Ya, ini adalah sebuah gedung punya saudagar Cina, ya, pedagang tekstil di Jalan Pejambo nomor 6. Dulu namanya Gedung Pancasila pada masa Orde Baru, ya. Kemudian diambil alih sama Kementerian Negeri, dijadikan bagian dari
gedung Departemen Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat ya. Satu di belakang gereja. Karena sidang-sidang sebanyak 2 kali berlangsung ya dengan agenda masing-masing. Inilah salah satu kontribusi orang Cina bagi Indonesia dengan memberikan tempat untuk terselenggaranya sidang. Ya. Berikutnya, sidang-sidang BPUPKI. Ya. Oke. Dalam catatan sejarah, BPUPKI menyelenggarakan 2 kali masa sidang dengan agenda yang tidak sama. Sidang pertama adalah 29 Mei sampai 1 Juni 45. Dengan satu agenda saja, yaitu merumuskan dasar negara atau filosofi Grundschlag dalam bahasa Jerman. Ya. Apa dasar negara kita atau apa ideologi negara kita? Nah, konsentrasi kita di sidang pertama ini. Ini yang paling panjang dalam sejarah Pancasila, dan kalian mesti tahu persis tentang historis dari terbentuknya Pancasila. Dan nanti cara menjawab tentang Pancasila tidak asal ngomong, tapi berdasarkan teori dan catatan sejarah yang komplit. Ya. Kemudian sidang kedua, 10 sampai 16 Juli 45 dengan agenda merancang dan membahas Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, dalam catatan sejarah, sidang kedua ini menghasilkan yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Sidang pertama menghasilkan Pancasila. Nah, konsentrasi kita sekali lagi di sidang pertama. Dan nanti yang sidang kedua dibahas dalam masalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya menjelaskannya tidak sekaligus ya, tapi hanya sidang pertama saja. Ya, karena terkait dengan dasar negara. Berikutnya Anda lihat, ya. Nah, inilah yang terkait dengan tugas Anda. Tokoh-tokoh yang berbicara saat sidang pertama BPUPKI. Ya, mungkin Anda banyak menerima masukan dari bangku SMA. Hanya 3 tokoh ini yang berbicara dalam sidang BPUPKI. Sebetulnya bukan 3 orang, ya. Ada 33 tokoh yang berbicara tentang dasar negara dalam kurun waktu 29 Mei sampai 1 Juni 45. Umpamanya ada yang namanya Sanusi, Muhammad Hatta, kemudian juga Agus Salim, kemudian juga ada nama Ki Bagus, ya. Banyak tokoh-tokoh yang menggagas tentang dasar negara, ya. Nah, dari begitu banyak tokoh yang menggagas dasar negara di sidang pertama, para ahli hanya mencantumkan 3 tokoh saja yang dianggap rumusannya mirip dengan masing-masingnya dan mirip dengan rumusan yang sekarang kita kenal sebagai rumusan Pancasila dengan silanya yang 5. Ya, kita ulang ya. Jadi sidang pertama sebutnya tidak hanya 3 tokoh ini, bukan hanya Muhammad Yamin, Supomo atau Soekarno yang berbicara pada sidang pertama. Jadi cukup banyak tokoh yang berbicara tentang dasar negara. Ya, Anda bisa lihat bukunya berjudul Naskah-naskah Persiapan Jilid 1 dan Jilid 2. Itu diceritakan panjang. Siapa saja yang berbicara tentang dasar negara pada sidang pertama. Ya, nah, para ahli sejarah mengambil rujukan hanya 3 pendapat saja dari tokoh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kenapa 3 tokoh ini? Karena 3 tokoh inilah sebetulnya rumusannya sangat mirip dengan Pancasila yang sekarang kita kenal. Dan di antara mereka 3 ini banyak kesamaan, meskipun juga ada sisi perbedaannya. Nah, tugas kalian, ya, dicatatnya sambil jalan. Setiap kelompok boleh memilih salah satu dari pendapat tokoh ini. Apakah Muhammad Yamin, Supomo, atau Soekarno. Tugasnya adalah membuat makalah menjelaskan apa maksudnya dari kebangsaan, kemanusiaan, sampai kepada kesejahteraan rakyat. Kalau kalian mengambil makalah tentang rumusan dari Muhammad Yamin. Jadi rumusannya Anda jelasin satu persatu. Dari tokoh yang 3 ini ya. Jadi Anda hanya mengambil satu tokoh saja. Boleh Muhammad Yamin, boleh Supomo, boleh Insinyur Soekarno. Anda rinci itu apa maksudnya rumusan dari masing-masing tokoh. Ini sengaja nggak saya masukkan di sini ya, karena kalau dimuatkan di sini terlalu panjang dan waktunya nggak cukup. Itu tugas Anda adalah membuat makalah menjelaskan ini semua. Pilih salah satu tokoh, ya.
Nah, sekarang kita kembali ke laptop. Nanti kita presentasikan di kuliah berikutnya dengan menggunakan PowerPoint. Ya, nah, makalahnya nanti dikumpulkan oleh si Pen dan si Pen mengirimkannya kepada saya. Nanti saat kita kuliah minggu berikutnya, ya presentasikan. Saya ambil umpamanya 2 atau 3 kelompok dalam kuliah. Nanti kita bagi dua kuliahnya, separuh buat kuliah, separuhnya buat presentasi. Saya ambil dengan sistem acak. Jadi Anda mesti dalam keadaan posisi siap, ya. Maksimal satu kelompok adalah 20 menit atau 15 menit. Lihat keadaan ya, minimal 2 kelompok akan menggelar presentasi pada kuliah-kuliah berikutnya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali ke laptop. Ya, ini gagasan dari Muhammad Yamin. Ya, dia mengatakan Indonesia ke depan harusnya didasarkan pada 5 hal ini: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ya, nah, 29 Mei, Yamin adalah pertama yang menggagas tentang dasar negara. Ya, nah ini dituangkan dalam pidato yang sangat ringkas, tidak lebih dari sekitar 11 atau 12 menit. Nggak panjang ya, jadi dia nggak memaparkan secara jauh tentang lima ajaran ini. Ya, kemudian berikutnya, ya, nah Muhammad Yamin hanya bicara tentang teori-teori tentang dasar negara ya, dan tidak memberi nama rumusannya. Berikutnya, pada hari kedua, menggagas 5 hal tentang dasar negara dengan 5 ajaran: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Oke, ini dibicarakan 31 Mei 45. Ya, nah nanti dari rinciannya dirujukan yang bisa Anda pakai dari segala buku Pancasila pasti ada. Ya, nah kemudian berikutnya Insinyur Soekarno. Nah inilah yang agak panjang kita bahas. Nah, ini berkaitan dengan Pancasila secara menyeluruh, ya, dengan tidak mengabaikan orang-orang yang juga berjasa menggagas Pancasila sebagai pembicara pada sidang-sidang yang sebelumnya. Soekarno berbicara 1 Juni 45. Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami yang tidak terkapar dalam kebanyakan buku sejarah. Yang pertama adalah Bung Karno adalah pembicara terakhir dalam sidang BPUPKI. Orang terakhir ya. Yang kedua, Bung Karno paling lama berbicaranya. Ya, kalau nanti Anda lihat di diktatnya, menurut Bung Hatta tuh Bung Karno berbicara 1 jam 10 menit. Luar biasa lamanya. Jadi semua tokoh maksimal itu hanya mampu bicara 10 sampai 15 menit. Tapi Soekarno paling lama 1 jam lebih Bung Karno bicara tentang dasar negara. Ini menurut Bung Karno punya kelebihan dari rumusan-rumusan pendahulunya, ya. Nah, yang ketiga, logikanya harusnya kalau Anda baca di buku sejarah, ya, ada 62 orang anggota BPUPKI. Mereka diurutkan berdasar nomor bangkunya masing-masing. Ya, nomor 1 adalah Pak Rajiman. Bangku nomor 1 ya. Bangku nomor 2 adalah Soekarno. Bangku nomor 3 adalah Muhammad Yamin. Bangku nomor berikutnya adalah Muhammad Hatta, kemudian Agus Salim dan seterusnya. Nah, logikanya harusnya Bung Karno berpidato ya sebagai pembicara kedua setelah Muhammad Yamin berdasarkan urutan bangku. Nah, tetapi dalam sidang tertibnya adalah siapapun boleh menggagas, jadi tidak berdasarkan nomor urut bangku ya. Nah, Bung Karno memilih berpidato di hari terakhir tentang dasar negara. Jadi apa kemungkinan yang timbul di sana? Berarti Bung Karno adalah bisa berbicara begitu panjang dan lebar. Berarti penguasaan beliau tentang dasar negara lebih baik ketimbang yang lain karena durasinya menjadi ukuran pertama kali lebih lama. Ya, nanti kalian bisa baca atau kalian lihat di YouTube ya, pidato Bung Karno 1 Juni 45 itu persis 1 jam. Ya, kalau nggak diedit ya, itu cukup luas. Ada bahasa asing terlontar dari Bung Karno, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, dan juga bahasa Arab dan bahasa daerah. Jadi Bung Karno, karena kebetulannya berpidato bukan hanya menggunakan bahasa Inggris, tapi juga bahasa
internasional dan bahasa daerah, sehingga membuat orang tidak terkantuk-kantuk saat Bung Karno ngomong. Suka nggak suka, beliau ahli pidato. Jadi saat beliau pidato, nggak ada satu orang pun yang keluar dari Bung Karno berpidato. Inilah yang tidak terkuat di dalam buku-buku sejarah. Ya, nanti Anda bisa ambil kalau Anda Perpustakaan Nasional, Anda bisa baca berjudul arsipnya ya, arsip tentang naskah-naskah Pancasila. Bisa Anda baca di Perpustakaan Nasional, itu lengkap banget. Ya, oke. Ini rumusan Soekarno, Anda lihat ada 5 ya. Oke, bla 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 semua cukup panjang. Nanti Anda paparkan kalau Anda mengambil makalah dengan judul Pidato Bung Karno 1 Juni 45. Oke. Nah, berikutnya, apa kelebihan Soekarno yang nggak dimiliki oleh pembicara sebelumnya? Ya, nah, Bung Karno setelah beberapa saat sebelum dia menutup pidatonya, Bung Karno menggagas. Apa kata beliau? Saudara-saudara anggota sidang yang 62 orang, ya, aku beri nama rumusan aku dengan 5 rumusan dengan sebutan Pancadharma. Ya, jadi belum Pancasila, tapi Pancadharma. Nah, kata Dharma, ya, perkataan Pancadharma kemudian, ya, atas bisikan seorang teman yang ahli bahasa, itu maksudnya adalah Muhammad Yamin. Ya, nah, Pancadharma artinya 5 kebaktian, sedangkan yang kita cari ada dasar. Dasar dalam bahasa Sanskerta adalah sila. Jadi Yamin menyuruh supaya Bung Karno mengganti Dharma dengan sila agar lebih tepat. Karena sidang hari ini bukan masalah kebaktian, tapi mencari dasar negara. Kemudian Bung Karno menyetujui. Nah, kata dharmanya dihilangkan menjadi sila. Kemudian Bung Karno mengatakan, oke, aku beri nama rumusan aku dengan sebutan Pancasila per 1 Juni 45 sebelum Bung Karno menutup pidato. Ya, saya tekankan ya. Jadi pertama kali Bung Karno menamakan rumusannya dengan sebutan Pancadharma, bukan Pancasila. Ya. Nah, kemudian kata Dharma ini diprotes, disanggah oleh yang namanya Muhammad Yamin. Apa kata beliau? Dharma itu artinya kebaktian, Bung Karno. Yang kita cari adalah dasar. Jadi dasar dalam bahasa Sanskerta adalah sila. Bagaimana kalau seandainya Dharma kamu ganti dengan sila? Dan Bung Karno menyetujuinya. Bung Karno mengatakan, oke, saya beri nama rumusan tadi menjadi Pancasila atas usulan seorang teman yang ahli bahasa, maksudnya adalah Profesor Muhammad Yamin. Nah, inilah kali pertama kata Pancasila ditawarkan sebagai nama ideologi negara atau nama dasar negara untuk membedakannya dengan ideologi komunis, ideologi liberal, atau ideologi agama. Nah, jadi inilah orang pertama yang memberi nama rumusan dasar negara dengan sebutan Pancasila. Beliaulah Insinyur Soekarno. Jadi pembicara sebelumnya bicara bla 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 tidak memberi nama rumusannya. Jadi Bung Karno bukan hanya panjang penjelasan tapi juga memberi nama rumusannya dengan sebutan dari Pancadharma menjadi Pancasila. Nah, dasar negara kita beri nama Pancasila. Nah, berarti secara aklamasi usulan nama ideologi negara dengan sebutan Pancasila diterima secara bulat, secara lisan oleh semua anggota BPPKI yang hadir pada sidang itu. Nah, berarti secara logika, secara hukum bahwa nama Pancasila resmi sudah dijadikan sebagai nama ideologi negara, ya, atau nama dasar negara, tapi belum disahkan, hanya menerima nama dari dasar negara. Ya, kemudian Bung Karno menjelaskan bahwa yang namanya Pancasila bisa diperas lagi menjadi Trisila atau Ekasila. Nah, Trisila terdiri atas sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Nah, pun yang 3 ini bisa lagi diperas menjadi satu, menjadi Ekasila atau gotong royong. Ya. Nah, inilah Bung Karno dengan pidatonya yang cukup luas. Ya. Nah, apa yang dari ini? Ya, saat sidang BPPKI pertama akan segera ditutup oleh Pak Rajiman, karena kan sidangnya hanya tanggal 1. Nah, berarti setelah Bung Karno pidato, nggak ada lagi orang pidato.
Nah, berarti sebelum ditutup sidang pertama oleh Bapak Rajiman, beliau kemudian menawarkan kepada anggota sidang, ya. Nah, saudara-saudara, ini cukup banyak rumusan yang masuk di sidang pertama hari ini. Nah, masalahnya dari begitu banyak tokoh yang menggagas dasar negara. Nah, kita sepakati rumusan mana yang akan kita jadikan rujukan untuk dijadikan dasar negara. Nah, kemudian mereka sepakat untuk menjadikan pidato Bung Karno sebagai sumber dari perumusan Pancasila berikutnya. Jadi inspirasi atau ilham dari perumusan Pancasila berikutnya adalah dari pidato Bung Karno 1 Juni 45. Disepakati, berarti kedepannya adalah hanya menggagas membahas kembali perumusan Pancasila Soekarno ya oleh panitia 9 namanya ya. Nah, setelah anggota sidang menyetujui nama dasar negara Pancasila dan menyetujui rumusan Bung Karno sebagai rujukan ke depannya, berarti tugas BPUPKI sudah selesai menghasilkan dasar negara dengan sebutan dengan nama Pancasila dan akan dibahas lagi rumusannya Bung Karno dibahas lagi oleh panitia sendiri yang namanya Panitia 9 yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Ya, jadi dari sidang pertama menuju sidang kedua 1 Juni sampai 6 Juli berarti ada waktu sebulan. Panitia 9 meresume kembali membahas kembali rumusan Soekarno ya yang menjadi inti dari Pancasila yang kita kenal saat ini. Nah, nanti Anda bisa baca di diktat yang saya buat ini cukup detail bagaimana perubahan-perubahan terjadi dari rumusan Soekarno sampai disahkan menjadi dasar negara atau ideologi negara. Ya. Oke, Anda lihat. Nah, setelah sidang BPUPKI selesai di sidang pertama, nah berarti ada masa reses, masa istirahat, yaitu masa di mana BPUPKI akan mempersiapkan sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 45. Nah, jadi masa reses ini digunakan oleh teman-teman BPUPKI untuk pertama membahas kembali rumusan Soekarno untuk dijadikan bunyi dari sila-sila Pancasila yang 5. Ya. Oke, Anda lihat. Nah, ini inti kayak gini ya. Anda teruskan. Nah, setelah masa reses berjalan beberapa hari, ya, kemudian Pak Rajiman membentuk Panitia 8. Tugas berikutnya Panitia 8, maaf. Ya. Setelah BPUPKI ditutup di sidang pertamanya, kemudian Pak Rajiman membentuk yang namanya Panitia 8, ya, sebagai panitia atau yang khusus mengagendakan membahas kembali semua hasil-hasil sidang BPUPKI yang pertama tadi, ya. Kita lihat. Nah, inilah adalah anggota dari Panitia 8. Inilah anggotanya ya. Nah, Panitia 8 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya. Nah, bawahnya adalah anggota-anggota Panitia 8. Ada Muhammad Yamin, ada Bung Hatta, ada Wahid Hasim, ada Otto Iskandarnata, ada Habib Busno, ada Maramis. Ya. Ini tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Pak Rajiman ya sebagai P8. Oke. Nah, apa tugas dari Panitia 8? Ini tugasnya. Ya. Cukup banyak. Nah, berkas-berkas yang 8 ini sebetulnya ada apa yang dihasilkan dalam sidang-sidang BPUPKI yang pertama tadi. Ya. Ini yang akan dikupas kembali oleh Panitia 8 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian khusus agenda nomor 2 yang menentukan dasar negara, ulang ya, khusus agenda yang menyangkut tentang dasar negara atau agenda yang nomor 2, ya, sebagai Ketua Panitia 8. Kemudian Bung Karno, ya, membentuk lagi yang namanya Panitia kecil atau Panitia
Ya, lagi-lagi ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Jadi kalau P8 dibentuk oleh Pak Rajiman, tapi kalau P9 dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Kenapa Bung Karno yang membentuk? Karena Bung Karno lah yang menjadi inspirasi, ya. Rumusan Bung Karno lah yang dijadikan inspirasi, berarti harus dia menjadi ketua yang mengerti betul apa muatan-muatan pidatonya 145. Jadi Allah hanya mengikuti apa yang Bung Karno gagas dalam pidato 145, ya. Nah, Bung Karno menunjuk orang-orang ini untuk membantu beliau membahas kembali, ya, rumusan yang beliau gagas pada pidato 1 Juni 45. Nah, kalau Anda lihat komposisi kayak gini ya, nomor 1 sampai nomor 5 adalah mewakili golongan kebangsaan. Nomor 6 sampai 9 mewakili golongan agama. Contoh kayak gini, nomor 6, Wahid Tasim, yaitu mewakili Islam, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian Abu Zakir juga mewakili dari kubu agama Islam, khususnya dari Muhammadiyah. Kemudian ada nama apa? Nomor 4 Anda lihat ya, Aramis. Itu mewakili golongan Kristiani. Ya. Jadi ini adalah kombinasi dari kubu kebangsaan dan kubu agama yang menggagas atau membahas kembali rumusan Soekarno 1 Juni 45. Oke ya, saya ulang ya. Nah, kemudian ini foto-foto panel 9 ya. Dan fotonya. Mudah-mudahan Anda hafal semua orangnya, saya dikasih namanya. Jangan lupa ini loh yang berjasa dalam memformat kembali Pancasila versi Soekarno. Ini orang-orangnya. Ya. Oke. Orang-orang terpelajar semua, tapi juga orang-orang yang punya muatan religius. Ya. Berikutnya P9. Ya. Dalam rapat panitia 9 tanggal 22 Juni 45. Ya. Disepakati bahwa yang menjadi rujukan dari rumusan dasar negara adalah pidato Soekarno 1 Juni 45 sesuai dengan arahan dari Pak Rajiman kemarin yang mengatakan bahwa kita akan menjadikan rumusan Soekarno untuk dibahas kembali di masa reses. Jadi P9 hanya mengulang pernyataan dari Pak Rajiman, yaitu mereka sepakat menjadikan pidato Soekarno sebagai rujukan untuk bunyi sila-sila Pancasila yang 5. Tapi nama Pancasila nggak lagi dirubah, hanya merubah yang namanya redaksional dan tata urutan dari pidato Bung Karno menjadi rumusan produk dari panitia 9. Dan Bung Karno tidak berkeberatan dengan agenda ini. Ya, meskipun dia menggagas 145 tentang Pancasila, tapi tak kalah rapat mengatakan kita akan merubah redaksionalnya Bung Karno dan kita akan merubah tata urutannya. Ternyata Bung Karno tidak berkeberatan susunan rumusannya dirubah-rubah atau redaksionalnya dirubah. Jadi Bung Karno sebagai pemilik pidato tidak berkeberatan dengan hasil rapat 22 Juni 45. Nah, berikutnya Anda lihat, slide berikutnya. Nah, inilah perbandingan antara rumusan Soekarno dengan rumusan panitia 9. Ya, Anda lihat. Di atas tadi ya, merubah redaksional dan merubah tata urutan. Adalah pidato Soekarno 1 Juni 45 sebelah kanan. Oke. Sila kelima dari Bung Karno adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu rumusan asli Bung Karno ya. Nah, oleh panitia 9 diganti menjadi ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Oke, berubah ya. Berubah redaksionalnya, kata-katanya berubah, dan berubah tata urutannya. Yang harusnya ketuhanan diganti menjadi ketuhanan dan kewajiban. Yang tadinya nomor 5 diganti menjadi nomor 1. Dan Bung Karno tidak berkeberatan dirubah. Oke. Nah, sila kedua Bung Karno, ya, kemanusiaan atau internasionalisme dan beradab. Dan Bung Karno tidak berkeberatan dirubah redaksionalnya, tapi tidak dirubah tata urutnya, tetap di nomor 2, kemanusiaan. Nomor 3, rumusan Soekarno adalah mufakat atau demokrasi. Ya. Kemudian ini diganti menjadi urutan yang nomor
ya, menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bung Karno ya dia tidak berkeberatan urutannya menjadi nomor 4, kata-katanya dirubah oleh panitia 9. Ya, inilah studi banding rumusan ke-9 dengan rumusan Soekarno yang asli 1 Juni 45. Dan sekali lagi, Bung Karno tidak mempermasalahkan perubahan ini, meskipun dia adalah sebagai pemilik pidato 1 Juni 45 dan pemilik nama Pancasila 1 Juni 45. Ya, nah, inilah hebatnya Bung Karno, tidak memprotes hasil musyawarah. Dia orang yang konsekuen dengan hasil rapat, diterima. Ya, nah, kemudian rencananya rumusan ini P9 dimasukkan dalam yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter per 22 Juni 45 sebagai naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang akan dirapatkan pada sidang kedua. Jadi nanti akan ada mukadimah UUD 45 yang berbunyi rumusan panitia 9, bukan rumusan dari Soekarno. Jadi Pancasila aslinya yang bunyi Bung Karno bergeser tata urutannya, berubah kata-katanya setelah per 22 Juni 45 dan Bung Karno tidak keberatan dengan semua ini. Ini pertama kali pergeseran sila Pancasila berubah. Versi Soekarno berubah menjadi versinya Panitia 9 dan inilah yang akan disahkan oleh PPKI, yaitu Pancasila rumusan P9, bukan rumusan Soekarno lagi. Rumusan sebagai revisi dari Soekarno. Tapi bukan berarti isi pidatonya dihilangkan. Materinya tetap dengan materi Bung Karno punya. Hanya sekedar merubah kata-kata dan merubah tata urutannya saja. Tidak merubah isi dan makna yang terselip dalam pidato Bung Karno 1 Juni 45. Ini penekanan yang saya tahu ya. Jadi Bung Karno mengikhlaskan ini, ya bukan berarti semua rumusan beliau akan dikatakan gugur, enggak. Ya, materi muatan ajarannya tetap dipakai sebagai Pancasila meskipun dirubah tata urutannya dan dirubah redaksionalnya. Inilah jiwa bahasa Bung Karno menerima ini, asalkan materi muatan yang dia maksud di satu ini adalah tetap tidak dirubah. Dan di sini mengatakan kita tidak akan merubah ajaran kamu. Yang kami rubah adalah hanya sebatas tata urutan dan redaksionalnya saja. Nah, inilah kesepakatan pertama kali antara golongan agama dan golongan kebangsaan. Ya, nah, kemudian rumusan P9 akan dijadikan sebagai bunyi sila Pancasila yang 5. Ini rencananya ya, menunggu pengesahan dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PP. Oke, berikutnya, nah ini agak panjang. Oke, mengapa rumusan Soekarno dijadikan rujukan? Kenapa bukan pendapat lain? Kenapa bukan dari Pak Yamin atau Skomo dan yang lainnya? Inilah untuk menjawab teori tadi ya. Nah, karena orang bertanya, kenapa masih Soekarno dijadikan sebagai Pancasila ini? Ini catatan sejarah yang harus Anda tahu. Ya, pertama adalah ini. Ya. Pimpinan sidang PPKI Rajiman memutuskan membentuk panitia 8 dengan utama tadi ya. 8 tugas dari panitia 8, salah satunya adalah menyusun kembali rumusan dasar negara dengan menjadikan pidato Soekarno sebagai acuan utama. Dan ini diokekan, di ACC diakui, disepakati oleh semua anggota sidang BPK. Berarti ini kibat pertama kenapa Bung Karno yang dijadikan rujukan untuk Pancasila ke depan. Ya, nah berarti rumusan yang lain apa logikanya? Ditinggalkan oleh BPKI. Ya, oke. Kenapa ditinggalkan oleh BPKI? Karena rumusan yang lain tidak begitu konkret dan tidak mengarah kepada yang terpenting dalam kajian dasar negara. Dan Bung Karno bisa menjawab semua tantangan itu dengan pidato yang cukup panjang, lebih jelas, lebih konkret, lebih gampang, dan seperti yang diingini oleh ketua sidang. Jadi suka nggak suka, semua anggota sidang mengatakan rumusan Bung Karno sangat hebat dan sangat teliti, bahkan juga sangat luas. Jadi mereka merasa bahwa rumusan sebelumnya terlalu sempit dan tidak terlalu luas atau tidak menjawab semua kebutuhan zaman. Nah, inilah hebatnya Bung Karno. Bung Karno bisa membaca Indonesia ke depan dengan pidato yang durasi 1 jam lebih sedikit. Bagaimanapun, ini pengakuan bahwa Bung Karno adalah sangat cerdas dalam menggagas sebuah ideologi. Ya, hanya dalam tempo 1 jam
lahirlah yang namanya sebuah ideologi, sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Anda lihat, ya, Karl Marx saja menyusun teori komunis itu perlu waktu bertahun-tahun untuk mengkonsep komunis. Tapi Bung Karno tidak seperti itu. Tidak begitu lama lahirlah Pancasila. Berarti pemikiran Bung Karno luar biasa, ya. Hebat, suka nggak suka, itulah salah satu sisi membedakan Bung Karno dengan tokoh-tokoh yang lain. Ya, di samping kecerdasannya juga kepintarannya dalam berpidato. Oke, nomor 3. Ini, ya. Pidato Soekarno yang durasi 1 jam lebih dari sidang murah, ya, mampu memukau seluruh peserta sidang. Artinya kalau Anda baca di buku-buku Pancasila yang komplit, bahwa semua peserta sidang tidak ada yang meninggalkan ruang sidang saat Bung Karno berpidato. Artinya nggak ada yang kencing, nggak ada yang berdiri, semuanya terpaku mendengar pidato Bung Karno karena gaya bahasanya yang sangat bagus, enak dan jelas membuat orang terkesima dengan pidato Soekarno. Jadi dia seperti bisa menghipnotis anggota gitu, untuk jangan berdiri dan keluar sidang saat saya berpidato, dan Bung Karno mampu melakukan itu. Semuanya terpukau dan mengerti dengan rumusan Soekarno. Ya, suka nggak suka, ini sejarah. Inilah salah satu pion Bung Karno bisa menggagas etikanya. Ya, kalau sungguh-sungguh rujukan Bung Karno adalah betul-betul diambil sebagai rujukan. Nah, inilah bukti otentiknya. Ya, pada yang baru, pada saat Pak Harto sedang berkuasa, ya, ada isu tentang Pancasila, ya, bahwa ada pernah mengatakan bahwa Pancasila yang Anda kenal sekarang adalah rumusan yang dipakai oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 45. Apakah benar? Nah, ini menjadi isu nasional saat itu. Bung Karno kah atau Muhammad Yamin yang menggagas Pancasila sekarang ini? Apakah rumusan Soekarno atau yang dijadikan sebagai Pancasila yang sekarang Anda kenal? Nah, ini membuat Pak Harto sedikit terganggu, ya, karena menyangkut stabilitas nasional. Kemudian Pak Harto membentuk yang namanya ini, ya, Panitia 5 yang terdiri atas Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Maramis, Sunario, dan Abdul Ghaffar Tinggalito. Inilah sekretaris ini, ya, sekretaris BPPKI Abdul Ghaffar Tinggalito. Ya, nah, Panitia 9, ya, kemudian menghasilkan hasil rapatnya tanggal 23 Juni 75 kepada Soeharto. Oke, nah, apa hasil dari teman mereka setelah menelusuri sejarah? Mereka mengatakan bahwa Pancasila berawal dari pidato Soekarno di depan BPKI 1 Juni 45. Nah, inilah generasi berikutnya yang mengatakan bahwa Pancasila yang kita kenal sekarang adalah Pancasila yang berasal dari pidato Soekarno 1 Juni 45. Suka nggak suka, ini namanya sejarah. Bahwa Pak Harto saja memandang perlu meluruskan sejarah untuk mencari dan mengkaji ulang siapa sih sebetulnya penggagas dan terus Pancasila yang dipakai sekarang. Jawabannya adalah ini dia. Dari Panitia 5 yang dibentuk oleh negara mengatakan bahwa pidato sampai yang menjadi rujukan dari rumusan Pancasila oleh Panitia 8 dan Panitia 9 hingga disahkan. Nah, suka nggak suka, jadi pemilik Pancasila sebelumnya adalah Insinyur Soekarno. Ya, nah, inilah salah satu bukti sejarah untuk menguatkan posisi Soekarno sebagai pemilik Pancasila yang Anda kenal saat ini. Hanya merubah redaksional dan merubah tata urut, tapi tidak merubah materi dari ajaran Soekarno 1 Juni 45. Oke. Sekarang, bagaimana buktikannya lagi? Nah, ini ya. Saat Bung Hatta sebelum meninggal dunia, ya, sempat mengirim surat kepada anak Bung Karno yang paling tua, ya, dari perkawinannya dengan Ibu Fatmawati Soekarno. Ya, apa isi suratnya? Dia mengatakan bahwa pidato Soekarno lah yang dijadikan rujukan untuk Pancasila yang berikutnya. Meskipun yang lain juga berpidato, tapi yang dirujukan adalah pidato Soekarno. Nah, Bung Hatta adalah saksi sejarah. Bung Hatta adalah orang yang juga ngomong tentang nasional negara. Dan Bung Hatta adalah di sebelah kanan Soekarno berdasarkan tata urutan bangku. Dibaca oleh Muhammad Guntur tatkala Bung Hatta meninggal dunia. Nah, sehingga surat ini dijadikan sebagai bagian dari sejarah bahwa surat Bung Hatta mengatakan bahwa Soekarno lah sebagai pemilik
dari rumusan Pancasila yang sekarang. Ia hanya merubah redaksional dan tata urutannya. Nah, tidak mungkin orang sekelas Bung Hatta berbohong untuk rakyatnya. Ya, nah inilah tentang dasar negara Pancasila. Ya, oke. Nah, setelah diterima dan dirubah oleh P9 dengan bunyi yang tadi saya katakan ya, dan rencananya akan disahkan oleh PPKI. Ya, nah, menjelang disahkannya Pancasila bersama dengan UUD 45. Tatkala PPKI selesai melaksanakan sidang, kemudian Soekarno, Rajiman, dan Bung Hatta diundang oleh pemerintah Jepang untuk ke dalam, ya, di Saigon atau di Vietnam untuk melaporkan hasil-hasil sidang BPUPKI. Dan Pak Rajiman sebagai ketua PKI melaporkan secara lengkap semua berkas-berkas sidang 1 dan 2 kepada BPUPKI, termasuk 2 karya dari P9 yang merubah redaksional dan tata urut Pancasila. Nah, kemudian laporan diterima oleh pemerintah Jepang di Saigon, ya, oleh Jenderal Taruchi, ya. Jenderal Taruchi membentuk yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya hanya satu, mempersiapkan Indonesia merdeka. Kita sudah punya Pancasila sebagai dasar negara, sudah punya UUD 45 sebagai konstitusi negara. Kita belum punya apa? Presiden dan wakil presiden. Nah, itu akan dipilih oleh PPKI bersama dengan pengesahan Pancasila dan pengesahan UUD 45 sebagai dasar negara dan konstitusi negara. Nah, berarti menjelang disahkannya Pancasila dan UUD 45 oleh PPKI, muncullah kekisruhan di sana sini, ya, terutama redaksional dari sila pertama Pancasila yang dibuat oleh Panitia 9 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, perkataan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Timur yang beragama Kristiani. Ya, apa yang diperdebatkan tadi? Bunyi yang pertama tadi. Ya, nah, kelihatan bahwa ada nuansa Islam di sila pertama Pancasila versi P9-nya, bukan versi Soekarno, tapi versi P9 Panitia 9. Nah, kemudian beberapa saat sebelum PPKI melaksanakan sidang pertama 1845, ya, Tatkala memberitahu kepada Bung Hatta bahwa orang-orang Katulistiwa dan Protestan di Indonesia Timur berkeberatan dengan sila yang pertama tadi, yang mereka menyampaikan pesan agar ini dirubah oleh PPKI supaya tidak menyakiti mereka sebagai orang-orang yang non-Islam. Mereka beranggapan sila pertama tadi mencerminkan Islam. Indonesia berdiri di atas agama Islam. Pada Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Yang pertama. Yang kedua adalah apabila ini tidak dirubah, mereka mengancam akan keluar dari Indonesia setelah proklamasi dikumandangkan. Nah, Osid ini menyampaikan kepada Bung Hatta, dan Bung Hatta menyampaikannya kepada Ketua PPKI Insinyur Soekarno. Nah, kemudian mereka merapatkan kembali. 35 anggota PPKI merapatkan keberatan ini. Keberatan dari Indonesia kawasan timur. Ya, perdebatan cukup alot, cukup banyak dan cukup ribet, bahkan juga cukup panas, ya. Banyak tokoh yang berkeberatan dengan adanya muatan untuk merubah sila pertama tadi. Tokoh yang paling keras menolak perubahan sila pertama adalah Ki Bagus. Ki Bagus adalah seorang kiai dari Jogja. Dia paling menentang untuk adanya perubahan sila pertama Pancasila. Yang menurut beliau ini sudah disepakati di P9. Dan bahkan Bung Karno saja nggak keberatan. Jadi kalau kita merubah ini berarti kita mengkhianati hasil sidang BPKI dan hasil sidang PPKI, hasil sidang dari P9. Nah, atas bujukan salah seorang teman, ya, dari Ki Bagus, ya, yaitu Pak Kasman, beliau yang membujuk Ki Bagus untuk bisa menerima masukan.
Kemudian dengan berat hati Ki Bagus mengatakan seperti ini, ya saya terima ya adanya masukan dari orang-orang Kristiani, Katolik, dan Protestan. Tapi saya ingin redaksional yang sudah ada di ke-9 diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Asalnya adalah tauhid, mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tafsirannya adalah ketuhanan yang Maha Esa, supaya semua menyepakati tidak ada nama Tuhan dalam sebuah agama dan siapa Pancasila. Nah, masukan Ki Bagus untuk merubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa diterima oleh anggota PPKI. Kemudian saat sidang pertama PPKI 1845 Bung Karno mencoret perumusan Panitia 9 yang bunyi yang tadi ya, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas masukan dari Ki Bagus. Ya, berarti Pancasila untuk kedua kalinya dirubah dari versi Soekarno menjadi versi Panitia 9 dan menjadi versi Panitia Persiapan Indonesia beberapa menit sebelum sidang PPK pertama dibuka. Ya, nah setelah dicoret diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dibacakan Bung Karno di rapat atau di sidang menerima Pancasila ya dengan perubahan di redaksional pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Resmilah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara ya dengan merubah sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa semata-mata dengan pertimbangan supaya Indonesia tidak berdiri di satu agama tapi berdiri di semua agama. Yang pertama. Yang kedua adalah supaya Indonesia tidak bubar hanya gara-gara masalah agama dalam sebuah redaksional di sila pertama versi Panitia 9. Jadi di sini kasarnya adalah Islam mengalah untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, inilah kontribusi tokoh-tokoh dalam menggagas lahirnya Pancasila yang kita kenal sekarang dari perumusan, kemudian dilematik di seputar Pancasila perubahannya sampai kepada pengasahannya. Begitu tidak mulus Pancasila berjalannya. Nah, inilah sekelumit sejarah Pancasila. Nanti lengkapnya bisa Anda baca di dalam diktat. Ya. Nah, inilah yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Silakan, bila Anda ada kesulitan memahami ini, insya Allah akan saya jawab. Jadi jangan lupa ya, Anda bentuk kelompoknya. Nanti setiap kelompok Anda boleh memilih, Anda membahas rumusan-rumusan Soekarno-kah, rumusan Muhammad Yamin-kah, atau Supomo. Nanti Anda tampilkan dalam bentuk PowerPoint ya di kuliah yang berikutnya. Kita coba maksimal 3 kelompok untuk presentasi pada kuliah berikutnya. Jadi kita bagi kuliahnya. Kuliah pertama adalah materi, kuliah kedua adalah diskusi kelompok. Nah, siapkanlah jauh-jauh hari, nanti makalahnya tolong disampaikan oleh Sipen ke saya ya, paling tidak sehari sebelum kita kuliah berikutnya. Oke, terima kasih. Kalau yang mau nanya silakan sebelum saya tutup. Silakan. Bapak, boleh minta tolong izin on cam sebentar, Bapak? Gimana? Minta tolong on cam untuk di screenshot, Bapak. Ya, boleh silakan ya. Silakan. Ya, untuk teman-teman semua, silakan on cam ya sebentar. Bapak, izin minta tolong untuk on cam sebentar, Bapak. Udah, yuk. Untuk menyalakan kameranya. Kamera. Jangan kamera gimana? Jangan kamera gimana? Video. Oke, teman-teman, untuk slide 1 ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2. Ntar dulu. Oke, ya. Kita akhiri ya. Terima kasih untuk Sipen yang sudah bekerja keras menyelenggarakan hari ini ya. Kita ketemu untuk presentasi ya. Jadi saya panggil secara acak. Jadi semuanya dalam keadaan standby. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Tolong absennya ya.